Gaspol! Gaspol memang. Nah, Pak Ustadz, berarti akhlak juga dong yang bisa menjadi rambu-rambu kita dalam menggunakan kreativitas, mengembangkan dan mengeksplorasi dunia. Ya. Akhlak itu yang menjadi remnya. Akhlak. Jadi bebas itu nggak sepenuhnya artinya boleh berbuat apapun. Termasuk dalam bikin konten loh Pak Ustadz. Bikin konten di sosial media. Kan Oke. katanya supaya yang penting viral, dapat duit. Tapi lupa value yang harus kita bagi itu apa. Jadi saya ini mengajar mata kuliah komunikasi. Adik-adik sekalian, ada 4 pertimbangan yang harus menjadi pegangan ketika Anda membuat pesan-pesan media sosial. Ya. Yang pertama disebut fungsi informasi. Kalau kalian menyebarkan sesuatu konten, ini informasinya apa? Tahu informasi? Informasi adalah pengetahuan baru tentang sesuatu. Itu informasi. Betul. Informasi kau dapat. Pengetahuan baru. Maka ketika kau membuat konten, punya pengetahuan baru orang yang lihat, makanya saya kalau ceramah, selalu ada informasi di dalamnya. Bagaimana saya tahu orang dapat informasi? Begitu saja, berarti dia tahu nih. Begitu Ustaz. Iya. Jadi zakat harta nggak boleh ke masjid, nggak boleh. Sudah tahu. Ada informasi di dalamnya. Yang kedua, ada fungsi edukasi. Apa itu edukasi? Mendidik. Jadi konten-konten yang kalian bikin supaya mendapat jadi amal, supaya menjadi jariah bagi kalian, jariah kebaikan, maka harus ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Makanya saya kecewa melihat medsos kita dan para tokoh-tokoh medsos yang mengaku dirinya hebat di konten kreator mempermalukan anak-anak kita, tidak usah saya sebut namanya, yang dia sengaja mencari follower, memanfaatkan keluguan anak ini. Lain ditanya, lain dijawab. Siapa keluargamu, saudaramu paling tua? Bapakku. Pause. Iya kan? Lalu apa yang mau dicapai dengan mempertontonkan anak Indonesia seperti ini? Mereka viral hanya karena menangis, diputuskan ceweknya, tidak dibahas WhatsApp-nya. Apa yang mau dicontoh oleh anak-anak kita? Kenapa kau tidak bikin konten-konten? Mereka yang konten kreator yang sampai puluhan juta kau punya penonton. Kenapa tidak kau kasih anak Indonesia yang hebat? Yang mereka menyeberang sungai untuk sekolah dan akhirnya bisa dapat ijazah. Kenapa bukan konten seperti itu? Apa yang mau dicapai dengan mempermalukan anak Indonesia seperti ini? Akhirnya apa? Anak-anak, yang penting viral. Kok begini? Dan katanya dia public figure. Itu makanya ketika kalian membuat konten, ini harus ada unsur edukasi. Setidaknya di endingkan itu kau jelaskan. Maka saya adik-adik sekalian kan lihat kan, meskipun ada yang katakan musik haram, tapi kalian kan lihat saya kadang-kala bikin konten menyanyi. Darah muda, darahnya pada remaja, yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Baru saya jelaskan, adik-adik sekalian, masa mudamu, masa menentukan masa depanmu. Jangan sampai kau tergelincir. Akhirnya kau tidak tekuni masa mudamu dengan memperbaiki sekarang. Maka kamu akan menyesal dan hancur masa depanmu. Itu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Makanya adik-adik sekalian jauhi khamar. Karena kalau kau mabuk rusak pikiranmu. Ada konten, ada seni, ada konten, ada dakwah, ada edukasi di dalamnya. Yang ketiga, setiap kalian membuat konten, pertimbangkan ini. Setelah informasi, edukasi, kemudian yang ketiga adalah hiburan. Boleh kau bikin hiburan, karena hidup ini perlu hiburan.
Tapi hiburannya bukan hiburan jorok. Hiburannya bukan menghina perempuan. Ini aktivis gender. Kadangkala saya kasihan lihat itu perempuan dipermainkan ketika stand up komedi. Ketika habis mie bahannya dia bully perempuan. Bikin kok konten, ada hiburan, tapi kok tidak hina orang. Mana yang disebut ada hiburan, tapi tidak menghina orang. Tetap ada hiburan di dalamnya, ada kontennya, dan ada tetap edukasinya. Lihatlah konten banyak, ada hiburan-hiburannya. Saya bikin dakwah. Nah, ada hiburannya di dalamnya. Saya cerita tentang bagaimana orang yang suka ngomel istrinya, dia dorong masuk ke dalam sumur. Tiba-tiba 1 jam kemudian muncul makhluk dari dalam sumur, tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kau? Dia bilang, saya jin di dalam sumur ini. 400 tahun mak di dalam. Ada perempuan di dalam ngomel terus. Baru 1 jam, enggak tahan, lebih lari. Ada hiburan tapi ada edukasi. Apa? Kadang-kala laki-laki tidak bisa betah di rumah karena istrinya suka ngomel. Itu ada orang ketawa-ketawa tapi ada tetap edukasi dan ada nilai-nilai moral. Dan yang keempat, setiap kalian bikin konten ada kritik. Ada kontrol. Tetap kita punya kritik, ya. Bayangkan kalau kalian mahasiswa sudah tidak punya daya kritis. Tidak bisa lagi menyampaikan protes kepada pemerintah. Siapa lagi yang diharapkan untuk memperbaiki negara? Coba kalian adik-adik pelajari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Setiap ada pembaharuan pasti anak muda yang pelopornya. Bukan politisi, bukan pengusaha. Tapi anak mahasiswa. Cuma kadang-kala jangan kau marah. Mau kau marah terserah. Jangan kau tersinggung. Tapi mau kau tersinggung terserah. Kadang-kala saya kecewa lihat anak-anak mahasiswa sekarang. Mana suara kalian? Ketika ada ketimpangan dalam negara. Ketika orang berbicara tentang 3 periode. Tidak pernah ada mahasiswa saya lihat bikin konten yang kreatif. Di mana mereka protes. Yang dia bikin sih, hai guys. Kita lagi naik motor guys. Sama itu ceweknya. Ya nenek. Apa faedah yang kau dapat dari situ? Maka di masa mudamu ini, boleh kau bebas membuat konten. Tapi jangan lupa selalu pikirkan apa faedah, manfaat di dalamnya. Dan itu bisa kau pikirkan kalau kau selalu yakin bahwa selain amal jariah, ada juga dosa jariah yang ada setiap dalam kau berbuat. Dahsyat sekali. Yang kau bilang tidak ada waktu antara belajar dan cari nafkah. Itu orang pemalas itu. Zaman sekarang dengan teknologi lebih gampang ya Pak Ustadz? Saya bos. Oh iya Pak Ustadz. Kalau dilihat ekonomi bapakku tidak mungkin saya bisa sarjana.